Hai, Sobat YouTuber. Dataran garam atau padang garam, kadang-kadang juga disebut gurun garam, adalah danau dengan permukaan sedimen yang terdiri klorida, sulfat, nitrat dan borat. Dataran garam terbentuk dari akibat penguapan yang tinggi, dalam jangka panjang, dan berikut beberapa dataran garam atau padang garam yang terbesar di dunia. Salar de Chiguana. Padang garam ini berlokasi di Provinsi Norlipes, Departemen Potosi. Letaknya tak jauh dari perbatasan Bolivia dan Chili. Luas padang ini mencapai 415 km persegi, dan berada di ketinggian 3.650 meter di atas permukaan laut. Menariknya kawasan ini dilintasi jalur kereta api menuju Antofagasta, Chili. Pemandangan di Salar de Chiguana juga tak kalah indah. Beberapa catatan juga menyebutkan bahwa tempat ini memiliki kandungan mineral boron yang kaya. Bonneville Salt Flats, Amerika Serikat. Bonneville Salt Flats adalah dataran garam padat di Tuele County di barat Laut Utah. Daerah tersebut merupakan sisa dari Pleistosen Danau Bonneville, dan merupakan yang terbesar dari banyak dataran garam terletak di sebelah barat Great Salt Lake. Lahan publik ini dikelola oleh Biro Pengelolaan Tanah dan dikenal untuk rekor kecepatan darat di Bonneville Speedway. Akses gratis dan pengunjung dapat berkendara di dataran garam ini, dengan kerak setebal hampir 5 kaki di bagian tengah dan kurang dari 1 inci di bagian tepinya. Diperkirakan menampung 147 juta ton garam, sekitar 90% di antaranya adalah garam meja biasa. Di tempat ini juga biasa dijadikan latar belakang pengambilan gambar, di film antara lain Star Wars, Pirates of the Caribbean, Walking with Dinosaurs Special, Knight Rider, Warlock, Independence Day dan masih banyak yang lainnya. Dataran garam Bonneville, hamparan dataran garam tandus yang luasnya mencapai 260 km persegi, dengan ketinggian 1.291 meter di atas permukaan laut di daerah Tuele, barat Laut Utah, bagian dari gurun Great Salt Lake, adalah sisa dasar danau kuno yang terbentuk sekitar 30.000 tahun yang lalu, di akhir zaman Pleistosen dan dinamai The Bonneville, oleh seorang penjelajah dan pedagang bulu. Situs dari Bonneville Speedway, dataran yang sangat rata dan mulus akan menjadi sekokoh beton pada akhir musim panas, dan sangat cocok untuk uji coba kecepatan. Beberapa rekor kecepatan dan ketahanan mobil dan sepeda motor dunia, telah dibuat di sini sejak tahun 1935. Salar de Antofalla. Salar de Antofalla adalah dataran garam atau padang garam yang terletak di Andes, Provinsi Catamarca di barat laut Argentina. Dataran garam ini mengandung sistem ongkoit yang tumbuh di antarmuka, antara dataran garam yang tempat dan lahan basah yang berdekatan. Luas Salar de Antofalla ini mencapai 500 km persegi, dengan ketinggian 3.326 meter di atas permukaan laut. Salar de Antofalla, salah satu padang garam terbesar di dunia, terletak di tenggara kompleks Antofalla. Ini adalah salah satu dari banyak padang garam yang berkembang dalam cekungan tertutup di wilayah tersebut, dan daerah garam lainnya termasuk Salar Archibarca Utara Barat Laut Antofalla, Salina del Fraile Selatan Barat Daya dan Salar del Rio Grande Barat Laut. Sebagian besar sisi barat laut dari gunung berapi utama Antofalla, mengalir ke Salar de Archibarca, sedangkan sisi tenggara memiliki drainase yang menghubungkannya ke Salar de Antofalla, melalui Quebrada de las Cuevas, Quebrada del Volcán dan Quebrada de las Minas. Salar del Hombre Muerto. Salar del Hombre Muerto adalah sebuah padang garam di Argentina, di Departemen Antofagasta de la Sierra, di perbatasan antara Provinsi Salta dan Catamarca. Selama Pleistosen kadang-kadang menjadi danau, tetapi saat ini hanya sebagian dari padang garam yang ditutupi oleh badan air abadi. Anak sungai utamanya adalah Rio de los Patos. Salar del Hombre Muerto adalah salah satu sumber litium terpenting di dunia, elemen penting untuk pembuatan baterai ion litium, yang sangat penting dalam teknologi energi terbarukan dan mobil listrik. Salar del Hombre Muerto ini luasnya mencapai 660 km persegi, dengan tepi tidak beraturan yang menyerupai bujur sangkar, dengan ketinggian 4.300 hingga 4.100 km persegi, di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan. Salar de Arizaro. Salar de Arizaro adalah dataran garam besar Andes di utara Argentina Barat. Terletak di antara desa Tolar Grande dan Kait, dan dekat Mina la Casualidad, di Departemen Los Andes, Provinsi Salta. Salar de Arizaro adalah dataran garam terbesar ke-6 di dunia,
dan terbesar kedua di Argentina setelah Salinas Grandes. Padang garam ini memiliki luas 1.600 km persegi, pada ketinggian 3.460 di atas permukaan laut. Daerah Salar ditambang untuk sumber daya logam dan non-logam, karena kaya akan garam, marmer, besi, tembaga dan oniks. Salar de Arizaro di tengahnya dilintasi oleh rel kereta Salta Antofagasta dan oleh rute 27 provinsi. Ciri khasnya adalah bukit berbentuk kerucut bernama Cerro Cono, atau Cono de Arita, berupa formasi batu pasir. Salar de Coipasa. Berikutnya ada padang garam Salar de Coipasa yang berada di Provinsi Atahualpa, Departemen Oruro. Lokasinya berjarak sekitar 20 km di sisi utara Salar de Uyuni, dekat dengan perbatasan Chili. Tempat ini juga cukup luas dan memiliki danau air asin Coipasa di sisi timur. Salar de Coipasa sendiri memiliki luas 2.218 km persegi, pada ketinggian 3.680 meter di atas permukaan laut. Sama seperti Salar de Uyuni, pemandangan di sekitar padang garam Salar de Coipasa ini, juga tak kalah menakjubkan. Dilihat sepintas bagaikan sebuah cermin raksasa, kita juga bisa melihat sejumlah burung flamingo langka, hewan dengan habitat alami di sini. Selain itu masih ada beberapa endemik lain yang tak kalah menarik. Salar de Atacama, Chili. Salar de Atacama adalah dataran garam terbesar di Chili. Kota ini terletak 55 km selatan San Pedro de Atacama, dikelilingi oleh pegunungan, dan tidak memiliki saluran drainase. Di timur diapit oleh rantai utama Andes, sedangkan di barat terbentang pegunungan sekunder Andes yang disebut Cordillera de Domeyko. Gunung berapi besar mendominasi lanskap, termasuk Lican Cabur, Acamarachi, Aguas Calientes dan Lascar, yang terakhir adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Chili. Semuanya terletak di sepanjang sisi timur Salar de Atacama, membentuk garis gunung berapi yang umumnya berarah utara-selatan yang memisahkannya dari cekungan endorreik yang lebih kecil. Dataran garam meliputi area seluas 3.000 km persegi, panjangnya sekitar 100 km, dan lebar 80 km menjadikannya yang terbesar ketiga di dunia, setelah Salar de Uyuni di Bolivia. Ketinggian rata-ratanya sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut. Topografi bagian inti salar menunjukkan tingkat kekasaran yang tinggi, hasil dari penguapan dan air permukaan yang bersifat sementara, tidak seperti kebanyakan dataran garam lainnya, seperti misalnya Salar de Uyuni, yang secara berkala tertutup air dangkal. Beberapa daerah dataran garam merupakan bagian dari cagar alam nasional Los Flamencos. Laguna Cejar adalah danau lubang pembuangan di Salar de Atacama, 18 km dari San Pedro, Chili. Ini memiliki konsentrasi garam yang berkisar dari 5 hingga 28%, 50 hingga 280 bagian per 1000, menghasilkan pada ujung yang lebih tinggi dari kisaran efek mengambang seperti laut mati. Etosha Pan, Namibia. Etosha, yang berarti tempat putih besar, terbuat dari panci mineral besar. Daerah ini memiliki permukaan putih dan kehijauan yang khas, yang luasnya mencapai 4.800 km persegi. Pan itu diyakini telah berkembang melalui aktivitas lempeng tektonik selama sekitar 10 juta tahun. Sekitar 16.000 tahun yang lalu, ketika lapisan es mencair di daratan belahan bumi utara, fase iklim basah di Afrika bagian selatan memenuhi danau Etosha. Etosha Pan adalah hamparan garam yang sangat datar, bagian utara Namibia, pada ketinggian sekitar 1030 meter di atas permukaan laut. Hamparan garam yang sangat luas, hijau berkilau di musim kemarau, adalah yang terbesar di Afrika. Diasumsikan bahwa Sungai Kunene memberi aliran danau pada waktu itu, tetapi pergerakan lempeng tektonik dari waktu ke waktu menyebabkan perubahan arah sungai, yang mengakibatkan danau mengering dan meninggalkan hamparan garam yang sangat luas. Sekarang Sungai Ekuma, Sungai Osigambo, dan Sungai Omurambo Ovambo adalah satu-satunya sumber air musiman untuk danau. Biasanya, sedikit air sungai atau sedimen, mencapai danau kering karena air merembes ke dasar sungai sepanjang 250 km, mengurangi debit di sepanjang jalan. Salinas Grandes, Argentina. Argentina memiliki beragam destinasi wisata menarik, selain mencetak banyak pemain bola berbakat, seperti Lionel Messi. Salah satu destinasi yang bisa dikunjungi adalah dataran garam atau yang dikenal Salinas Grandes. Tempat ini menyajikan panorama indah, yang konon hanya ada di Argentina. Salinas Grandes terletak di bagian barat laut Argentina, di Provinsi Jujuy dan Salta, pada ketinggian rata-rata 3.450 meter di atas permukaan laut.
Salinas Grandes adalah dataran garam terbesar di bagian tengah utara Argentina, yang membentang dari perbatasan 4 provinsi, dan memiliki luas sekitar 6.000 km persegi. Salar de Uyuni, Bolivia. Salar de Uyuni atau Salar de Tunupa merupakan dataran garam terluas di dunia. Salar de Uyuni terletak di Departemen Potosi dan Oruro, Bolivia bagian tenggara, dekat puncak Andes, pada ketinggian 3.650 meter di atas permukaan laut. Sekitar 40.000 tahun yang lalu, gurun ini merupakan bagian dari Danau Micin, danau besar pada masa prasejarah. Ketika mengering, terdapat 2 danau yang tersisa, yakni Danau Poopo dan Uru-Uru, serta 2 gurun garam terbesar, Salar de Coipasa dan Salar de Uyuni. Diperkirakan, Salar de Uyuni mengandung 10 miliar ton garam, dan kurang dari sekitar 25.000 ton garam diperoleh tiap tahun. Setiap bulan November, Salar de Uyuni menjadi daerah hunian bagi 3 spesies burung flamingo di Amerika Selatan, burung flamingo Chili, Andes, dan James. Salar de Uyuni adalah daerah tujuan wisata terkenal, yang memiliki luas 10.582 km persegi. Salar de Chalfiri. Terakhir ada Salar de Chalfiri, yang masuk dalam wilayah Taman Nasional Andina Eduardo Avaroa, Padang Potosi bagian selatan. Padang garam ini berada di ketinggian 4.369 meter dari permukaan laut. Tepat di sisi selatan, kita bisa menemukan padang gurun Salvador Dali yang berada di perbatasan Bolivia dan Chili. Salar de Chalfiri juga hadirkan pemandangan yang menakjubkan, lantaran berada di tengah wilayah Taman Nasional. Maka jangan heran jika sobat nantinya bakal menjumpai beberapa hewan endemik, seperti flamingo, lama, vicuna, dan masih banyak lagi yang lainnya.